Udah tahu belum kalian? Kalau Puan Maharani terancam tidak lagi menjadi anggota DPR. Kasihan deh. Ya, kenapa bisa begitu? Yo iso, jelas iso. Kok nopo iso? Apalagi kalau sudah ditetapkan undang-undang MD3. Apa kuwi undang-undang MD3? Undang-undang MD3 adalah undang-undang yang berisi aturan mengenai tugas, kewenangan, dan juga keanggotaan dari MPR, DPR, D lagi DPRD, D satu lagi ada DPD, ya. Jadi itulah apa namanya isi dari undang-undang MD3 supaya jangan ngawur nanti ya. Nanti kalian pikir pula undang-undang MD3 itu adalah undang-undang rekayasa. Banyak kali kayak gitu. Apa itu undang-undang MD3? Undang-undang yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan Puan Maharani. Ada yang komentar kayak gitu, bikin malu. Ya kalau nggak ngerti minimal searching dulu di Google. Ya, jadi tahu nggak kalian? Ternyata pada awalnya ia mengajukan revisi undang-undang MD3 itu adalah orang PDIP sendiri. Loh, kok iso? Masa pula orang PDIP ingin menjatuhkan atau menghancurkan partainya sendiri? Jadi ceritanya begini, yang mengajukan pada waktu itu adalah Said Abdullah yang merupakan adalah ketua Banggar. Tahu Banggar, Badan Anggaran, ya. Jadi ketua Banggar di DPR itu adalah dari partai PDIP. Yang kemarin botak-botak itu yang ketahui, yang kelihatan naik jet pribadi itu loh. Yang sambil ngerokok-ngerokok itu. Yang nggak perlu kita pertanyakan dari mana itu pesawat pribadinya. Biarlah Mahfud MD dan Kaisang aja lah, itu jadi urusan mereka berdua. Jadi yang mengajukan itu si botak-botak itu. Dan itu sudah dikonfirmasi ya bahwasanya memang benar ya yang namanya Said Abdullah ya dia itu memang mengajukan revisi undang-undang MD3 tapi bukan terkait keanggotaan, terkait mengenai kewenangan keuangan dari DPR. Gitu dia. Jadi tadinya pesanan itu, isu itu yang mau dibawakan adalah mengenai kewenangan keuangan DPR ya. Keuangan DPR mengenai kewenangan DPR mengenai keuangan negara ya. Itu kiannya sebetulnya yang mau diajukan. Gak taunya disambutlah ya dengan dengan pikiran yang cerdik dari seorang Sufmi Dasko. Ya mungkin dia berpikir begini, ya udah, kenapa cuman masalah kewenangan keuangan, sekalian aja semuanya dirubah. Ternyata gayung itu bersambut, saudara-saudara. Iya kan? Dan itu disambut dengan gegap gempita oleh sebagian besar anggota DPR ya. Karena begini ya, sebelum undang-undang MD3 diberlakukan pada tahun 2018 ya, pemilihan ketua DPR ya, itu adalah pemilihan yang ditentukan melalui rapat. Jika tidak ada kata mufakat maka dilakukanlah voting ya. Maka tak heran waktu itu ya pernah waktu itu pemenangnya waktu itu adalah Partai Demokrat, tapi ketua DPR-nya itu dari Golkar. Ya seperti itu. Ya tidak melulu dia pemenang, dia juga yang menjadi pimpinan, tidak ya. Seperti contohnya tahun 2014. Ya, 2014 sampai 2015 itu Setia Novanto. 2015 sampai 2016 itu Fadlizon ya dari Partai Gerindra. Setnov dari Golkar. 2015-16 itu Fadlizon dari Gerindra, dan 2016 Januari sampai Desember itu kalau tidak salah Ade Komarudin dari Partai Golkar. 2016 sampai 2017 itu kembali lagi ke Setia Novanto. 2017 sampai 2018 itu yang memimpin dari Fadlizon dari Gerindra. Setelah itu 2018 sampai 2019 itu yang memimpin itu adalah dari Golkar, Bambang Susatyo ya. Setelah 2018 direvisilah undang-undang MD3 yang menyatakan bahwasannya ketua DPR dipilih ya menurut
perolehan suara terbanyak. Maka dari itu yang menjadi ketua DPR waktu itu adalah Puan Maharani dari Partai PDIP. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun. Dan bisa dinobatkan sebagai wanita pertama yang menjadi ketua DPR. Itu dia. Nah, kalau misalnya tidak direvisi ini Undang-Undang MD3, bisa dikatakan bahwasanya Puan Maharani satu-satunya orang, sosok tokoh yang berkemungkinan besar yang potensial menjadi the next ketua DPR selanjutnya gitu. Ya, kenyanglah dia bisa 10 tahun. Gitu dia, ternyata tahun 2019 sampai 2024 sudah dilewati. 2024 kebetulan pemenang bukan dari PDIP. Pemenang adalah dari Partai Gerindra. Nah, mulailah namanya juga partai politik. Segala sesuatu kalau bisa dipolitiki. Iya, kerjaan mereka kan begitu, membuat undang-undang, merevisi atau menggugurkan. Ya kan begitu. Undang-undang MD3 bisa nggak direvisi? Kenapa nggak bisa? Direvisi balik. Kenapa kemarin waktu menentukan boleh? Kenapa kembali ke mode awal nggak boleh? Harusnya boleh dong. Sah-sah saja. Itu makanya aku bilang kalau aku punya gambaran, Undang-Undang MD3 mengenai mengenai ketua DPR itu pasti akan direvisi. Pasti. Karena kekuasaan suara mutlak itu bukan di tangan ketua, tapi suara mutlak itu di tangan suara terbanyak. Kalau memang tidak ada tidak ada kata mufakat, itu dia lain. Ini kan bukan badan eksekutif, ini badan legislatif. Kalau menurutku sudah kembali ke mode awal lagi lah. Bukan karena kita tidak suka PDIP yang megang, enggak. Karena begini. Ini kan PDIP kedepannya kan jadi oposisi. Kedepannya ini PDIP akan jadi oposisi. Akan sangat sulit sekali jika pemerintahan yang dijalankan oleh Bapak Prabowo dapat bersinergi dengan legislatif yang dipimpin oleh Puan Maharani gitu loh. Oke, katakanlah DPR itu kan menjadi badan yang bisa fungsinya itu menjadi check and balance. Kalau memang fungsinya itu memang betul-betul murni check and balance. Tapi kalau fungsinya itu mereka punya dalam tanda kutip fungsi terselubung, kerjanya hanya mengganggu jalannya pemerintahan, sama seperti waktu zamannya Demokrat berkuasa, apa yang menjadi kebijakan presiden, usik. Apa menjadi kebijakan presiden, usik. Kan begitu. Jadi ini akan memperlambat. Ini tadinya kita mau, kalau ibaratkan mesin tadinya kita mau lari 100, jadi gara-gara ini jadi lari 50 atau lari 60 begitu jadi kalau aku katakan sih seperti itu Kalau misalnya dikatakan lagi ini adalah usaha untuk mengangkangi demokrasi. Oh enggak. Karena apa? Namanya undang-undang satu saat bisa berubah. Kan? Satu saat bisa direvisi. Itu kan kerja kalian. Kan, kalau kami di sini nonton-nonton aja Makanya kalau kami rakyat jujur saja, lebih bagus ambil alih. Berdasarkan informasi sepertinya yang akan menduduki ketua ini bakalan Sufmi Dasko. Harus bisa bersinergi lah sama pemerintah. Selama ini kan begitu juga. Jokowi juga sama PDIP kan juga bersinergi kan. Di ujung-ujung aja nggak bisa kerjasama. Makanya lihatlah kacau balau kan. Kacau balau. Karena udah nggak bisa bersinergi lagi. Jadi kalau aku katakan sih ada bagusnya Jadi kalau misalnya si Said Abdullah rencananya dia hanya ingin merevisi mengenai kewenangan DPR terhadap keuangan, ketiban sial dia yang mengajukan, partainya kena ancam. Maksudnya terancam, bukan kena ancam. Itu dia. Otomatis nanti posisi-posisi strategis udah nggak ada lagi dipegang PDIP.
seperti ketua Banggar, nggak PDIP lagi tuh. Udahlah, cukup lah tak. Asa kok aja yang megang. Kepingin juga yang lain itu merasakan naik pesawat jet pribadi sambil merokok dalam pesawat itu loh. Kayak yang kau bikin-bikin itu di video kemarin. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya mau direvisi, revisi aja. Kalau kami rakyat kan mana bagusnya aja ya. Kalau menurut kami sih ya bagusnya kalian itu bersinergi sama pemerintahan ya. Karena memang kutengok nggak bakalan bisa ini. Karena udah kutengok ini ancang-ancangnya bakalan ada ya, apa namanya, bakalan ada dewan-dewan nakal ya, yang akan bikin usil, yang akan mengganggu. Udah tau lah kita siapa-siapa orangnya. Karena oposisi cuma satu. Yang nyonyor itu kan itu aja orangnya. Nggak di situ urus aja, ada itu dulu. Kan begitu. Tapi kurasa nyonyor orang ini juga nggak bakalan seperti dulu lagi. Karena Masinton udah nggak di dalam. Juni Margirsang juga nggak ada. Ripka Ciptani juga nggak terpilih. Ya, siapa lagi? Arteria Dahlan juga nggak. Jarot enggak juga. Jarot nganggur nih. Iya, makanya kita nggak tahu ya kenapa nggak coba ya kan. Kalau misalnya apa namanya, ini adalah satu pukulan telak. Walaupun mereka adalah juara pertama, ranking 1 di DPR, tapi mereka kehilangan kursi hampir 20 kursi. Hampir 20. Dan tahu enggak, mereka sekarang presentasinya 16%. Golkar 15%. Bayangkan kalian. Beda tipis. Makanya ada kecenderungan ini bakalan dari Golkar ini. Iya. Ya itu dia. Kalau aku bilang sih ya gitu. Atau gini aja. Kalau kalian nggak setuju ya, dari fraksi PDIP nggak setuju, gini aja. Ya bikin kalian dulu, atur kalian dulu, bikin dulu undang-undang supaya nanti ketua DPR, supaya juga rakyat langsung memilih. Gimana kira-kira? Bukan cuma presiden, bukan cuma gubernur dan kepala daerah lainnya. Kalau bisa ketua DPR kami yang pilih, gimana? Ya, karena apa? Kalau bicara tentang suara terbanyak bukan Puan Maharani. Suara terbanyak itu kalau nggak salah Edi Baskoro Yudhoyono. Iya, itu suara terbanyak. Kalau bisa dikatakan ya dia lah lebih layak, karena apa? Suaranya, suara rakyat itu lebih banyak ke dia, gitu, bukan ke si Puan. Gitu dia, ya. Jadi kalau bisa dikatakan untuk saat ini ya, apa namanya, bicara tentang undang-undang MD3 ini bisa menjadi, kalau ku katakan sih ini potensial akan dirubah ya. Tidak ada alasan fraksi PDIP menolak revisi undang-undang, nggak ada. Karena apa? Karena ini berbicara tentang berbicara tentang keputusan bersama ya. Jadi kita akan tonton aja lah dulu mereka sama mereka perang. Jadi gini loh, yang kutakutkan ini betul-betul seperti yang dibilang si Amin Rais, bebek lumpuh. Nggak cocok dibikin si Amin Rais itu sama si Jokowi. Selama ini kan dia bilang nanti di ujung-ujung pemerintahan Joko Widodo akan seperti bebek lumpuh, lemdak. Bahasa Inggrisnya lemdak. Tapi kalau kayak gini, ini bisa-bisa ya banting yang bakalan jadi bebek lumpuh. Karena apa? Eksekutif nggak bisa bersuara, iya kan? Di DPR juga bisa bersuara, tapi kecil. Karena gimana pun juga suara gabungan dari Kim Plus itu lebih dominan daripada DPR, daripada PDIP, gitu loh ya. Coba bayangkan kalian, kalau eksekutif ya udah tidak dikuasai PDIP, legislatif juga tidak dikuasai PDIP, itu bisa-bisa ujungnya yudikatif juga nggak ada orang PDIP. Selama ini kan itu kan seperti MK contohnya, kan ada juga beberapa unsur partai. Walaupun tidak dari unsur partai, tapi ada orang-orang partai di situ ya kan. Iya, masih ingat nggak dissenting opinion?
Siapa itu yang apa itu? Yang mengeluarkan statement dissenting opinion itu? Itulah dia. Apa namanya? Hakim MK yang warna merah. Kalau menurutku, ya kan. Tapi udahlah, kita nggak usah balik ke situ. Ya, jadi ada kemungkinan seperti itu juga. Eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif itu mereka kan nggak akan bisa bersuara lagi, dan bisa dinyatakan mereka betul-betul lumpuh. Dan mereka nggak bisa lagi nggak bisa leluasa bergerak lagi, karena setiap langkah mereka bakalan dimonitor gitu loh ya. Itu ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, aku takutnya gelombang tenggelamkan PDIP itu bukan hanya terjadi di grassroots. Rupanya ya di eksekutif begitu juga. Dan juga aku takutnya anggota dewan di sana pun begitu juga. Udah bikin grup mereka itu. Grup tenggelamkan PDIP. Gak tahu kita. Kalau kita masyarakat di bawah bikin grup tenggelamkan PDIP, kan agak kurang apa? Agak kurang logis gitu loh. Karena apa ya? Kita cuma bisa bersuara, ya kan? Tapi yang bisa memberikan action nyata, aksi nyata itu di DPR sana. Nggak tahu kita kan. Coba cek dulu grup WA masing-masing DPR itu. Entah udah adanya grup di situ, grup tenggelamkan PDIP. Grup WA. Ya kita nggak tahu loh. Karena apa? Karena getol kali gitu loh. Karena memang bukannya bilang apa ya. Ya apa namanya, Indonesia ini, bangsa ini kepingin cepat bergerak di dalam pembangunan. Tapi kalau sudah nggak bisa bersinergi lagi dengan DPR, ini bakalan susah. Karena apa? Karena salah satu fungsi dari DPR itu adalah fungsi budgeting. Jadi kalau misalnya ya terlalu ketat memonitor dan juga ada ada unsur ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ini bakalan susah ini. Ya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dicecar oleh DPR kepada pemerintahan. Ya bakalan repot itu urusannya. Ya itu dia. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kelangsungan hidup anggota dewan dari fraksi PDIP, ya kalau kurasa kalau untuk kedepannya ini hati-hati aja lah kalian. Ya hati-hati aja lah, ya hati-hati aja. Ya kan hati-hati kan nggak apa-apa toh. Ya kan kita kan saling mengingatkan. Itu dia, ya kan. Coba bayangkan kalian kalau misalnya nih memang betul-betul Mbak Puan Maharani betul-betul nggak jadi ketua DPR, nggak ngerti laguku bagaimana perasaannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena apa? Partaiku diganggu, aku diganggu, anakku juga diganggu. Lihat nanti 2029, jangan sampai Hasto mencalonkan diri jadi presiden. Aduh, udah kita ketawain aja lah ya. Jadi kalau menurutku ya, dan juga ini menurut sebagian besar rakyat Indonesia, sudahlah ya Mbak Puan udah 5 tahun coba. Sedangkan dalam 5 tahun 4 orang ini ganti-ganti, Setia Novanto, Fadlizon, Ade Komarudin, ya. Setelah itu siapa lagi? Bambang Susatyo. Ganti-gantian orang ini. Inilah namanya semangat gotong royong. Bukan semangat Mansur. Tahu kok Mansur? Makan surangan. Ya itu dia. Janganlah betah kali jadi ketua DPR. Apa sih menangnya? Ya paling honornya agak di atas sedikit, terus mobilnya agak mewah dikit, kan begitu. Ya. Udahlah, ya tolonglah kasih kesempatan sama yang lain, berbagi. Ilmu berbagi. Kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu kata-kata yang cocok buatmu Mbak Puan, ya kan? Ya, jadi kalau aku bilang sih, kalau untuk kinerjanya Mbak Puan gak ada masalah lah, ya gak ada masalah ya. Cuman kawan-kawannya ininya ribut kali. Coba bayangkan demo kemarin RUU Pilkada, udah tahu ketua dewannya dari PDIP.
Belusukan pula orang itu di waktu demo. Adian belusukan, Arteria Dahlan belusukan, Pandana Baban belusukan, Masinton juga belusukan. Belusukan orang itu waktu demo. Udah jelas-jelas yang di demo itu DPR dan ketuanya dari PDIP. Boleh aku ketawa sekali lagi? Terus yang dihujat Jokowi lagi. Masinton apa dibilangnya? Ini kerjaan istana ini. Istana. Aduh, oke lah ya. Jadi itulah dulu yang mengenai Undang-Undang MD3 ya. Kalau menurutku dan menurut sebagian besar dari kalian pasti setuju dengan revisi Undang-Undang MD3 ya kan? Iya, ya. Jangan cuma satu poin aja. Kalau perlu poin yang lainnya juga bahas. Kalau udah dibahas mengenai ketua DPR nanti, itu nanti yang lain-lain juga pasti dibahas itu. Yakinlah kalian, oke? Salam para belak, salam NKRI, NKRI harga mati.